Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, ketemu lagi di pembahasan penelitian tindakan kelas. Kali ini kita akan bahas tentang tanya jawab seputar penelitian tindakan kelas. Oke, pertanyaan-pertanyaannya sudah teman-teman posting ya di bawah video ini terkait dengan proposal PTK. Ada pertanyaan pertama dari Tri. Oke, kata Tri, ini PTK ini kan teknik pengumpulannya menggunakan observasi, gitu ya, menggunakan observasi. Terus tes juga itu seperti soal yang akan diteskan kepada siswa. Pertanyaannya, ya betul. Jadi kalau kita mengajar di kelas itu kan guru melakukan evaluasi. Evaluasi yang dilakukan mengukur sejauh mana siswa memahami pembelajaran guru yang disampaikan oleh guru di dalam kelas. Otomatis guru akan membuat sejumlah soal atau pertanyaan yang disesuaikan dengan kompetensi yang diharapkan atau kompetensi yang ingin dicapai dalam pembelajaran tersebut. Persis seperti soal-soal entah itu yang objektif ya, tanya jawab, esai, ataupun bisa juga tes praktek. Berikutnya kalau daftar tabel itu by need ya, kalau tidak diperlukan nggak perlu ditulis. Misalnya nggak ada tabel, buat apa buat daftar. Daftar itu kan dibutuhkan ketika ada tabel banyak sehingga memudahkan orang untuk mengeceknya. Nah selanjutnya hurmatus sholihah terkait dengan penelitian formal. Sampel dalam PTK itu seperti apa? Ini lagi-lagi perlu kita kita pahami di awal bahwa PTK itu case study ya, berdasarkan permasalahan yang spesifik yang ada di dalam kelas. Sedangkan bicara tentang sampel populasi itu penelitian yang paradigmanya kuantitatif. Jadi akan berbeda ketika menyamakan ini sampelnya siapa, populasinya siapa, karena tidak pas ketika mengatakan di PTK itu sampelnya apa, karena PTK tidak bisa digeneralisasi gitu ya. Jadi pertanyaannya pun tidak cocok ketika menanyakan sampel di dalam penelitian tindakan kelas ya. Jadi di PTK tidak ada sampel, by case, by kasusnya di kelas mana, yaitu yang harus diperbaiki. Berapa anak, nggak berapa anak, namanya kelas ya, keseluruhan siswa yang ada di dalam kelas, tidak bisa kita pilih-pilih. Karena itu persoalan yang ada di dalam kelas harus persoalan yang sifatnya general ya, tidak boleh sifatnya individual. Kalau individual di BK saja gitu, di bimbingan counseling saja diselesaikan ya, bukan melalui pembelajaran. Oke ya, rumah ya. Terus ada lagi Fadilah. Kata Fani, ini sistematika penulisan apakah bentuknya narasi, deskriptif, atau seperti apa? Bentuknya narasi, tapi boleh di dalam narasi itu ada susunan-susunannya. Misalnya sistematika penulisan pada proposal ini, sistematika penulisannya terdiri dari 3 bab. Bab 1 berisi, bab 2 berisi narasi, isinya narasi. Terus Fadil, metode apa yang digunakan untuk membuat proposal? Juga bingung ya Fadil. Sebenarnya proposal itu kan rencana apa? Kalau proposal penelitian berarti rencana untuk melakukan penelitian. Nah kalau metode ya, dalam menulis proposal tidak ada metode. Yang metode itu cara nulis proposal ya nulis aja, tapi cara penelitian itu banyak. Jadi yang metode itu adalah metode penelitian. Cara untuk melakukan penelitian itu banyak, ada yang mau kuantitatif, ada yang mau kualitatif, ada yang classroom action research gitu ya. Itu banyak metode. Terus kalau yang jangan keliru juga dengan karena PTK kan identik dengan metode pembelajaran ya saudara, jadi pisahkan pemikiran antara metode penelitian ya dengan metode pembelajaran. Metode pembelajaran juga banyak kan, makanya saudara ketika ditanyakan metode apa nih, metode penelitian atau metode pembelajaran ya. Kalau di proposal ya metode penelitian. Kalau penelitian tindakan kelas sudah jelas metodenya adalah action research atau penelitian tindakan kelas gitu ya Fadil ya. Terus ada lagi Rifki Munawar.
perbedaan PTK dengan formal ya, tadi terjawab oleh pertanyaan Padil, jawabannya beda ya. Kalau penelitian formal, mungkin penelitian pada umumnya kali ya. Kalau penelitian formal saya kurang paham apa maksudnya. Kalau penelitian pada umumnya mungkin paradigma yang populer sejak awal kuantitatif. Bedanya ya di metodenya. Kalau PTK metodenya ya menggunakan siklus tahapan demi tahapan dari mulai perencanaan sampai refleksi. Kalau penelitian pada umumnya mungkin paradigma kuantitatif ya, yang mengikuti riset kuantitatif gitu ya. Mulai dari ada populasi sampel, tapi selebihnya sama ya. Kalau mau mengumpulkan data sama ya, menggunakan apa, instrumennya juga sama, menggunakan apa, itu hanya spesifiknya apa. Di sana namanya penelitian kan perlu mengumpulkan data, intinya begitu. Jadi mau di PTK, mau di penelitian kuantitatif, tetap perlu data. Lalu data itu diambil dengan cara apa, itu namanya teknik pengumpulan data. Kalau data itu sudah terkumpul, dianalisisnya bagaimana? Maka setiap penelitian itu pasti ada teknik pengumpulan data, ada teknik analisis data. Nah, kata Helmi, apakah PTK hanya bisa dilakukan di satu pendidikan formal saja atau bisa di lainnya? Nah ini ya, jadi paradigma kelas kan, penelitian tindakan kelas. Jadi kelas itu jangan sampai hanya kita berpikir kelas itu skat ruang. Kalau skat ruang kan sekarang udah borderless ya, udah nggak pakai ruang kelas. Apalagi ketika pandemi seperti ini, sudah hilang batas-batas kelas gitu ya. Kita belajar, siswanya ada yang di ujung pulau lah, atau mungkin kalau yang mahasiswa ya ada yang pulang kampung, ada di timur, di barat gitu ya. Itu kelas ketika sekarang online, masing-masing ada di tempatnya masing-masing. Jadi yang dimaksud kelas di sini adalah bukan ruang, tapi sebuah komunitas, ada interaksi di dalamnya untuk kegiatan pembelajaran. Jadi nanti ketika pembelajaran online, apakah masih bisa melakukan PTK? Kan kelasnya udah tidak ada. Ya, kalau paradigma kelas itu dibatasi dengan ruang dan kelas, dinding-dinding, skat-skat, maka itu tidak ada. Tapi yang dimaksud di sini kelas itu adalah community, sekelompok orang yang berinteraksi dalam kegiatan pembelajaran. Pasti di sana ada masalah. Online pun sekarang kan banyak persoalannya ya, seperti yang saudara alami. Itu bisa di riset PTK. Dengan metode apa nih kira-kira pembelajaran bisa efektif pada masa pandemi ini, atau mungkin melalui daring atau online gitu ya. Jadi PTK bisa saja dilakukan di pendidikan formal atau non formal. Di TPA bisa saja, itu kan bukan pendidikan formal ya, tapi di sana ada satu komunitas, satu kelompok orang saling berinteraksi dalam pembelajaran gitu. Itu mungkin. Terus Robi Atul Adawiyah, komponen yang harus apakah dalam setiap PTK semua komponen itu harus sesuai sistematika atau berubah-ubah? Yang kemarin saya berikan itu tidak mesti seperti itu PTK, tidak baku. Enggak, saya hanya memberikan yang komplit saja. Nah, tapi substansi yang tidak boleh tertinggal adalah latar belakang masalah, tujuan penelitian, atau kalau tujuan penelitian tidak ada, masuk ke rumusan masalah. Itu substansi di bab 1 hanya itu. Jadi kalau nanti ada teman-teman yang bahas tentang fokus masalah, identifikasi masalah, itu hanya penegasan, penguatan saja gitu ya. Kalaupun itu tidak ada, saudara sudah jelas mau riset apa, masalahnya apa, itu cukup substansinya itu. Jadi fleksibel ya, Robi. Kayak kata Lila, apakah dalam penyusunan proposal PTK, identifikasi masalah dan pembatasan masalah harus dimasukkan atau tidak? Oke, terjawab ya Lila dengan jawaban di atas ya. Yang penting adalah rumusan masalahnya seperti apa ya. Yang nanti itu akan tergambar pada tujuan penelitian. Jadi latar belakang masalah, rumusan masalah. Aku nggak mau nulis fokus penelitian, ya sebetulnya itu berlatih saja ya. Kalaupun nanti tidak diperlukan, saudara tidak masalah gitu ya, itu untuk berlatih. Kata Tami, sistematika penulisan
Jadi dalam sistematika penulisan itu berisi uraian singkat tentang bab 1 sampai bab 3 atau bagaimana, Bu? Dalam bab sistematika. Jadi isi sistematika penulisan itu isinya apa gitu kali ya Tami ya. Betul Tami, uraian. Tapi uraiannya hanya poin-pointernya aja. Jadi judulnya sama sub-sub judulnya. Di bab 1 misalnya pendahuluan, sub-subnya apa. Itu aja. Bab 2 kerangka teori, sub-subnya apa. Bab 3 metodologi penelitian, sub-subnya atau isi-isinya apa. Di dalam metodologi penelitian itu berisi metode atau apa dan sebagainya. Betul. Oke, terus Hilda nih. Hilda, berapa siklus yang akan digunakan? Itu ditulis di bab 2 dalam model tindakan atau di bab 3 di prosedur penelitian tindakan. Oke, baik Hilda. Kan kita di bab 2 ada model tindakan. Bab 2 itu payungnya teori. Jadi model tindakan itu tidak berbicara tataran teknis, tapi berbicara tentang teoritik. Jadi kalau di bab 2 model tindakan hanya membahas tentang model. Ketika mau mengatakan di dalam model itu berupa siklus itu bisa dilakukan 2 siklus, 3 siklus, itu di penjelasan model. Karena dalam teorinya begitu. Ya, kalau siklus 1 saja kan belum tahu kita membandingkannya dengan yang apa, maka dilaksanakanlah siklus 2. Nanti dibandingkan 1 dengan 2. Lalu boleh jadi orang akan menambah dengan siklus ketiga, maka dilanjutkanlah 3 siklus. Itu kan boleh saja. Dibaca bukunya aja, referensi yang mau digunakan yang mana. Ya. Terus jadi kalau yang kamu nanti menggunakannya mau 2 siklus atau 3 siklus, itu masuknya di prosedur penelitian. Misalnya penelitian ini akan menggunakan 3 siklus gitu misalnya. Ya, siklus 1 untuk melihat sekaligus kondisi awal, misalnya siklus 2 dibandingkan dengan siklus 1, terus lanjutkan dengan siklus 3 untuk melihat konsistensi kenaikannya. Kalau di siklus 2 itu misalnya meningkat, apakah nanti di siklus 3 meningkat atau tidak. Kalau meningkat juga berarti kan konsisten. Berikutnya, nah itu keluar lagi nih, Rodiatul Jannah fokus ya. Ada fokus penelitian, saya belum paham nih Bu. Ya, sebenarnya fokus penelitian itu lebih dekat kepada penelitian kualitatif. Ya, kalau di kuantitatif tidak ketemu fokus. Jadi begitu luasnya permasalahan, maka kita akan fokuskan ke apa gitu. Kalau di kualitatif ada itu begitu. Nah, kalau di PTK sebetulnya juga sama, hanya menegaskan kembali bahwa yang difokuskan itu begitu banyak metode, kamu menggunakan metode X. Begitu banyak persoalan, kamu hanya memfokuskan pada persoalan X. Begitu. Ya. Jadi itu boleh ada dan boleh tidak, karena sebetulnya di dalam judul aja sudah jelas. Ketika orang ingin memperbaiki hasil belajar dengan menggunakan metode demonstrasi misalnya, atau menggunakan active learning, kan sudah terlihat fokus dia ada pada hasil belajar, misalnya IPA atau PAI, lalu dengan menggunakan metode active learning. Jadi sebenarnya tidak terlalu penting, tapi itu hanya untuk berlatih saja, mengulang ya, menegaskan. Kalaupun di skripsi kan tidak ada ya, tidak begitu banyak digunakan. Tapi kalau kualitatif ya mesti ada itu biasanya fokus. Terus Widya nih, poin apa saja agar proposal kita diterima dengan baik? Rasanya sih pertama jelas ya sistematika. Yang kedua yang awal itu sebenarnya siapa dulu yang menerima proposal. Kalau proposal itu untuk kita sendiri, untuk keperluan menjawab keinginan tahu kita, ya kita tidak perlu minta accepted siapapun gitu ya. Tapi kalau misalnya proposal itu kita minta kita berikan, kita akan meminta pembiayaan pada orang lain, misalnya pada satu lembaga, ya tentu kita akan berpikir juga, dan lembaga pun akan berpikir kira-kira proposal yang dibuat itu apa untungnya buat mereka. Jadi soal terima atau tidak terima itu tergantung ya.
kepada siapa. Tapi kalau kamu mau submit proposal untuk mata kuliah, cukup ikuti prosedur atau sistematika penulisan. Judulnya kalau memang PTK, judulnya tepat PTK, terus susunannya juga jelas gitu misalnya, ya, detail jelas itu. Terus berarti ya Tami ya, Widya. Berikutnya Desi. Amin Desi ini lagi doa. Kata Desi saat buat proposal itu bukunya tuh kurang, bisa nggak nanti kalau misalnya ambil dari dari jurnal, atau karena tidak ada perpus. Karena kita tidak bisa ke perpus. Oh iya juga ya. Kalau perpusnya offline nggak bisa Desi, tapi kalau online mungkin Desi bisa ya pinjam buku-buku online. Kalau di kita mungkin belum online. Tapi kalau di Perpusnas, Desi bisa buka aplikasinya tuh, ada buku online ya. Terus kalau tidak ada buku, bisa ndak buku artikel ya. Kalau artikel itu perlu, malah kalau sekarang harus banyak-banyak artikel untuk menjadi reference. Tapi kalau definisi kayaknya kembali ke handbook ya. Kalau ke proposal ke artikel itu hanya untuk melihat hasil, melihat hasil, membandingkan kebaruan dari riset kita gitu. Tapi kalaupun tidak ada sama sekali, akhirnya nggak ketemu, bolehlah. Tapi Desi cek dulu itu ketika menjelaskan definisi di artikel itu pasti bukan menurut si penulis, pasti dia merujuk ke yang lain. Nah, Desi lebih baik selusuri buku itu gitu, sumber aslinya diselusuri. Misalnya dia merujuk ke Nasih Ulwan misalnya, ya kita cari Nasih Ulwannya, jangan mereference ke penulis artikel itu, nanti panjang tuh tulisannya. Misalnya artikelnya tulisan Sahrul ngutip Nasih Ulwan, maka kita nggak bisa langsung kata Sahrul, tapi kita akan mengatakan Nasih Ulwan yang dikutip Sahrul. Nah gitu, lebih baik kita cari Nasih Ulwan ya langsung. Lalu berikutnya metode karena tidak bisa ke perpus, bisa dikata, oh ya tadi ya PTK yang tadi terjawab sudah ya. Jadi PTK pun dalam masa pandemi itu masuk ke dalam PTK. Berikutnya adalah fokus penelitian dalam pembuatan proposal PTK. Apa saja ada juga proposal penelitiannya. Fokus penelitian itu ada dalam pembuatan proposal PTK saja, atau ada juga di proposal penelitian lainnya. Ada di di penelitian kualitatif itu ada yang namanya fokus penelitian. Tadi ya sudah dibahas oleh pertanyaan kawannya yang sebelumnya. Lalu berikutnya, dalam penyusunan proposal hanya menggunakan footnote atau body note atau keduanya. Ini namanya gaya selingkung, bukan gaya selingkuh ya. Gaya selingkung, salah. Selingkung itu kekhasan dalam penulisan. Jadi ada yang menggunakan APA style. Orang kalau taunya kan ada di tengah body note, atau ada di bawah jadi footnote. Tapi itu banyak style ya, ada Turabian, APA style. Mungkin kalau buka Word itu ada ininya, ada jenis banyak macam gaya penulisan gitu ya. Itu nanti ada posisinya di dalam, ada posisinya di bawah, footnote atau body note. Nah, body note pun nanti ada yang menggunakan komplit antara tahun dengan halaman, ada juga yang hanya menggunakan tahun saja gitu. Rumit ya, nanti dicek aja. Terus Rizka, kalau yang sekarang apa? Saya tidak spesifik yang mana, tapi saya gunakan umumnya aja yang APA style ya. Coba cek APA style, itu umum kok, lebih mudah. Rizka, apakah dalam proposal PTK lembar pengesahan? Itu administratif Rizka ya, yang ngesahkan kalau kamu mau ujian ya disahkan oleh yang pembimbingnya gitu kan. Berikut Maisyarah, perbedaan yang paling terlihat dalam sistematika penulisan tindakan kelas. Nah, ini udah terjawab di atas. Nah, ini bertanya
penulisan proposal dan jurnal itu apa bedanya? Ada perbedaan atau persamaannya, Bu? Oh gitu ya. Kamu mungkin sering dengar jurnal ya, tapi jurnal itu artikel sebetulnya. Jurnal itu apa namanya, ada jurnal ilmiah itu satu kumpulan artikel ilmiah yang ada ditulis dalam jurnal gitu. Itu biasanya hasil-hasil penelitian, bukan kalaupun di situ mau jurnal proposal kayaknya belum ya. Kalau jurnal itu biasanya hasil penelitian. Hasil penelitian otomatis. Kalau proposal kan baru rencana, pasti belum ada hasil. Tapi kalau jurnal sudah sampai setelah metodologi itu pasti ada hasil penelitian dan kesimpulan gitu. Makanya nanti teman-teman yang tanya di bawahnya nih, apakah di bab 3 itu harus ada kesimpulan? Tidak perlu sebetulnya, karena kan proposal, jadi belum ada kesimpulan, mau menyimpulkan apa gitu. Iya. Terus berikutnya ini ada Fauzi Afifah kok Afifah Fauzi Yanti. Nah, bab 1, apakah saat menyusun proposal yang fokus penelitian harus ada? Oh udah ya tadi ya, fokus itu nggak mesti ada, tapi kalau ada itu untuk berlatih. Lalu kesulitan membuat latar belakang, bagaimana cara membuat latar belakang yang baik. Tadi nanti di bawah ada pertanyaan temennya tuh, bagus juga. Jadi dalam latar belakang itu lebih menjelaskan mengapa saudara melakukan penelitian itu gitu. Tulis, kira-kira saudara melakukan PTK itu apa sebabnya? Misalnya karena pentingnya pembelajaran agama Islam untuk siswa ya, sehingga siswa itu dimana tujuan PA itu tidak hanya sebatas kognitif tapi juga meliputi afektif yang harus diperhatikan, nah dan juga psikomotor ya. Lalu karena pentingnya itu maka siswa harus bisa sampai menguasai pada ranah afektif ya. Jadi karena itu pembelajaran yang sifatnya menggugah afeksi atau rasa siswa itu penting atau itu sangat tepat untuk pendidikan agama Islam. Maka saudara mikir metode apa nih yang bisa memberikan pendekatan penguatan kepada afektif gitu ya. Apa metode field trip langsung ke atau project langsung ke tempat satu masalah, atau misalnya melakukan bakti sosial misalnya atau apa gitu ya. Itu di situ. Lalu kamu cek datanya, data terkait afektif, rendahnya afektif siswa itu apa, mungkin dapat dari data kesiswaan. Bahkan kalau memang itu PTK kan dari kelas itu juga terlihat afeksi siswa kurang misalnya, itu harus ada data. Itu tuh yang paling baik itu didukung oleh data. Jadi yang tadi nanti pertanyaan di bawah ini mungkin sudah bisa terjawab. Terus ada lagi tentang kalau tidak ada fokus penelitian, apakah penulisan proposal itu gagal? Sudah terjawab ya. Fokus aja tidak begitu wajib, ya berarti tidak gagal ya. Penelitian itu gagal dan tidaknya bukan dari bab satunya ya. Proposal itu nggak ada yang gagal karena kan baru rencana. Kalau kayak masak itu belum ada gagalnya, baru ditulis di atas kertas masakan ini, bahannya ini, cara masaknya begini, sudah kan, nggak ada yang gagal. Yang ada tuh ini jelas apa belum gitu aja ya. Ini proposalnya sudah jelas atau belum, terarah atau belum gitu. Misalnya mau masak dikukus kok langkahnya malah digoreng gitu ya, malah menyediakan minyak lalu digoreng, berarti kan nggak cocok gitu. Jadi kalau yang gagal itu kalau di tahapan pelaksanaannya misalnya ya. Terus kalau caranya juga salah, bisa jadi sih pelaksanaannya juga keliru gitu. Jadi yang kalau di tataran proposal itu jelas terarah atau belum, nanti di tahap pelaksanaannya itu bisa terlihat berhasil atau akan gagal. Sururi perbedaan antara proposal biasa dengan PTK, kayaknya sudah ya sururi di atas. Lalu bingung
ini teh judul penelitiannya masuk PTK atau bukan. Karena iya. Jadi Surur itu ada mata kuliah 2 kali ya. Maksudnya ada mata kuliah yang output mata kuliahnya itu sama ya, minta proposal ya. Karena dengan mata kuliah yang satu lagi sama. Oh iya. Jadi minta proposal. Nah, gini Sururi. Kalau di saya karena mata kuliahnya PTK, maka wajib metode yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas. Tapi kalau nanti ada mata kuliah METLIT, metodologi penelitian, dia tidak akan membatasi metode. Jadi mau yang PTK, yang mau kuantitatif, yang mau kualitatif, itu boleh. Karena kan dia tidak membatasi metode. Jadi untungnya itu, maaf ya, tapi nanti kamu 2 in 1 lagi ya. Jadi terserah lah. Jadi misalnya saudara buat PTK itu berarti accepted oleh mata kuliah penelitian tindakan kelas, pasti diterima dong, karena kan mata kuliah PTK itu tidak mungkin menerima judul penelitian yang eksperimen misalnya, yang kuantitatif misalnya, yang tidak ada atau korelasi misalnya, tidak mungkin kan, hubungan misalnya, pada PTK pasti ditolak tuh, nggak akan saya baca ke dalamnya lagi karena judulnya aja sudah hubungan antara hasil belajar dengan motivasi belajar misalnya, sudah gagal, itu bukan PTK. Tapi untuk mata kuliah METLIT itu mungkin boleh karena beliau tidak membatasi metode, yang penting proposal penelitian, terserah metodenya apa saja. Nah, kalau misalnya saudara buat saya PTK, oke, lalu saudara tidak buat lagi. PTK itu dibuat juga untuk proposal mata kuliah METLIT ya, sejauh tidak dibatasi, kecuali yang lain boleh kecuali PTK, ya itu masuk boleh gitu. Jadi tidak perlu bingung ya. Oke, bisa 2 in 1 sebetulnya. Tapi tanya dulu dosen yang METLIT-nya, mau enggak dia memberikan PTK. Karena kan nanti dia baca misalnya, ada mata kuliah METLIT, ada mata kuliah PTK. Bisa jadi dia akan, wah nanti kalau tidak dibatasi ini, kalau tidak dikasih batas, nanti bisa saja mereka 2 in 1, mengerjakan satu proposal, submit kedua mata kuliah. Kalau dosennya jeli misalnya, udahlah, tidak boleh proposal penelitian menggunakan metode selain PTK misalnya. Nah, kalau begitu berarti tetap harus buat 2 kali. Laila itu kata Laila gini, penulisan di bab 1 sama seperti kesimpulan pembahasan pada makalah. Beda. Kalau makalah itu paper, kalau paper itu udah clear biasanya ya. Kalau proposal mah tidak perlu ada kesimpulan. Terus di bab 3 kesimpulan, enggak usah nulis kesimpulan, udah cukup terakhir teknik analisis data, udah selesai, tinggalkan, bye-bye. Ya, kesimpulan itu nanti dia bab tersendiri, kesimpulan dari hasil penelitian nanti kalau risetnya itu sudah dijalankan gitu. Jadi tidak ada beda ya proposal dengan makalah lain. Proposal itu baru rencana, kalau makalah itu bisa jadi paper yang di dalamnya ada masalahnya sudah dibahas, terus sudah ketemu solusinya, cara-caranya, solusi-solusinya sudah dipaparkan, baru terakhir dia mengemukakan kesimpulan. Itu makalah, sudah clear kalau makalah. Tapi kalau proposal ya baru proposal aja, baru perencanaan, belum ada solusinya terbukti atau belum gitu, karena baru mau direncanakan untuk dipraktekkan. Siti Hajar Utami, latar belakang masalah itu terdapat informasi akurat. Oke, udah terjawab ini ya. Betul, harus ada informasi akuratnya. Misalnya kalau mau bahas tentang SKI, rendahnya hasil belajar siswa pada pembelajaran SKI, maka didukung oleh data hasil belajar SKI sebelumnya. Misalnya KKM-nya hanya mencapai 60%, berarti kan ada kesempatan untuk bisa menaikkan menjadi 65, 68 atau mungkin 70 dan seterusnya. Kesempatannya besar untuk meningkatkan yang 65% itu. Jadi memang harus ada data awal ya. Lalu refleksi paling tepat dilakukan peneliti PTK pada saat apa? Lebih baiknya Bu, setelah pembelajaran dilakukan di dalam kelas.
Jadi ini refleksi itu kan diskusi. Kalau belum belajar, belum mempraktekkan, mau diskusi apa gitu. Tapi ketika di dalam proposal kita tulis bahwa refleksi itu adalah apa, supaya ada petunjuknya. Misalnya refleksi itu adalah diskusi atau evaluasi terkait pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Peneliti dan kolaborator atau observer melakukan diskusi apa-apa saja kelebihan kekurangan dari penelitian yang pembelajaran yang tindakan yang sudah dilaksanakan. Itu refleksi. Pastikan kapan waktunya setelah pembelajaran itu usai gitu. Terus makalah ya tadi udah terjawab. Oke, sudah juga. Proposal ini itu beda atau tidak? Udah ya, proposal itu sama, proposal PTK dengan proposal lainnya. Oke, sama-sama perencanaan, bedanya metode ya, ingat. Hal apa saja yang harus diperhatikan dalam menyusun proposal? Dan apa saja yang menjadi kesalahan bagi peneliti dalam menyusun proposal penelitian? Kesalahannya yang diperhatikan apanya? Ya itu tadi yang diperhatikan adalah sistematikanya. Perhatikan bab 1 wajib ada latar belakang masalah dan rumusan masalah, itu aja ada pentingnya. 2, selebihnya itu pelengkap, menjadi lebih detail, lebih bagus. Yang bab 2 itu membahas secara teoritikal aspek-aspek yang akan dibahas di dalam penelitian. Yang ketiga adalah metodologi penelitiannya, ya, prosedurnya, metodenya, instrumennya, teknik analisisnya, itu di situ. Nah, itu kira-kira yang harus diperhatikan seperti itu. Apa saja yang menjadi kesalahan bagi para peneliti dalam menyusun proposal? Biasanya nggak nyambung, jaka sembung. Jadi proposal itu kan harusnya koheren, kohesi. Jadi antara bab 1, bab 2, bab 3 itu saling berkait, berhubungan, terkait, konsisten ya. Tidak ada sesuatu yang muncul tiba-tiba, tapi sudah ada pengantarnya dari depan. Makin kesini makin jelas. Nah, yang keliru itu biasanya di depan bicara apa, di tengahnya apa, di belakangnya apa. Itu yang sulit untuk dicerna gitu ya. Misalnya mau mencari seperti ini tapi kok caranya begini, mau mencari ini kok metode yang penelitian yang digunakannya seperti ini, itu yang enggak kena juga. Jadi harus koheren, bab 1, bab 2, bab 3 itu jelas, clear gitu teorinya. Terus Irfan, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Irfan. Jadi kira-kira teman-teman pertanyaan-pertanyaan teman-teman tuh udah saya jawab nih semuanya di sini. Wow, hampir setengah jam. Nanti silahkan dicerna kembali bila ada hal-hal yang ingin ditanyakan, bisa dihubungi kembali. Baik, terima kasih. Selamat menulis proposal. Ya, selamat menulis proposal itu sebagai bahan saudara untuk membuktikan bahwa saudara paham, itu akan terlihat di proposalnya ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.